Matahari mulai tenggelam perlahan di balik perbukitan Sukamulya, memandikan langit dengan warna jingga kemerahan yang menyala bagai api yang enggan padam. Di tengah hiruk-pikuk pasar desa, Sinta duduk di belakang lapak kecil beralas tikar, menjajakan tempe hangat yang baru keluar dari kukusan bambu. Wajahnya bersih, manis, dengan sorot mata tajam yang menyiratkan tekad baja, meski hari-harinya dihabiskan menggendong bakul dan berteriak menawarkan tempe. Ia bukan hanya gadis biasa, di balik kulit halus dan senyum lembutnya, tersimpan pusaka yang diturunkan secara gaib dari leluhur, Ajian Rengka Gunung, sebuah ilmu sakti yang konon mampu membelah tanah dan merobohkan bukit. Meski hidupnya sederhana, Sinta bukan orang sembarangan. Ibunya dulu dikenal sebagai dukun sekaligus pendekar wanita paling disegani di Priangan Timur, meskipun memilih mengakhiri hidupnya sebagai penjual jamu keliling. Tak banyak yang tahu bahwa sebelum ajal menjemput, ibunya memaksakan diri mentransfer seluruh kekuatan ajian pamungkas itu ke tubuh Sinta yang masih berusia 17 tahun. Sejak itu, hidup Sinta berubah. Ia hidup antara dua dunia, dunia remaja biasa yang ingin dicintai, dan dunia gaib yang terus menguji keteguhan batinnya. Petang itu, tempe-tempe dagangannya tinggal sedikit. Tapi tidak satu pun warga yang berani menawar harga. Mereka tahu, tempe buatan Sinta bukan sembarang tempe. Selain rasanya nikmat dan teksturnya halus, banyak orang percaya tempe itu membawa keberkahan. Ada petani yang panennya meningkat setelah makan tempe Sinta. Ada pula dukun bayi yang bilang, aroma daun pisang pembungkusnya saja bisa mengusir mimpi buruk. Namun Sinta selalu menolak ketika orang-orang mulai menyambung-nyambungkan kisahnya dengan hal-hal mistis. Seorang anak kecil tiba-tiba datang berlari sambil menangis. Kak Sinta, lapak Burini di balik preman dari luar kota. Katanya terbata, pasar yang tadinya ramai seketika menjadi bisu. Para pedagang menunduk, berpura-pura sibuk merapikan dagangan. Hanya Sinta yang berdiri, wajahnya berubah serius. Preman, dari mana? Tanyanya cepat. Anak itu mengangguk pelan, gemetar. Dari Tasik, namanya Taslim. Hening sejenak, nama itu terdengar seperti kabar kematian bagi mereka yang pernah mendengar kekejamannya. Sinta menunduk perlahan, napasnya teratur, tapi ada kilatan amarah yang mulai menyala di balik sorot matanya. Tangan kanannya menggenggam erat tali pengikat bakul tempe. Di dadanya, terasa geliat panas dari dalam tubuh. Ajian itu seakan bergetar, seperti merespons emosi pemiliknya. Tapi Sinta tahu, ia tidak bisa sembarangan menggunakan kekuatan itu. Sekali rengkah gunung dibuka, nyawa bisa melayang, dan tanah bisa merekah tanpa ampun. Ia harus menahan, harus bijak. Ia bukan iblis. Ia melangkah meninggalkan lapaknya perlahan. Di belakangnya, seorang nenek memanggil, Sinta, jangan ikut campur. Itu urusan orang dewasa. Tapi Sinta hanya menoleh sebentar, dan dengan suara rendah namun tegas berkata, kalau bukan aku, siapa lagi? Pasar ini bukan milik Taslim. Ini rumah kita. Langkah Sinta terus menjauh, membelah kerumunan yang hanya bisa diam membisu. Senja mulai gelap, angin dari utara berhembus, membawa aroma tanah dan daun-daun tua. Dan di sanalah ia, gadis penjual tempe, berjalan menuju api. Menuju bahaya, tanpa ragu, tanpa gentar, karena di dadanya bukan hanya hidup ajian Rengkah Gunung, tapi juga nyala harga diri yang tak bisa dibeli. Langkah kaki Sinta menyusuri jalan becek pasar yang mulai sepi. Suara tawa anak-anak dan obrolan pedagang perlahan tergantikan oleh keheningan yang mencekam. Di ujung pasar, ia melihat kerumunan kecil. Lapak Burini sudah rata dengan tanah, tikarnya robek, keranjang sayur hancur, dan wajah Burini lebam. Di depannya berdiri seorang pria tinggi besar, mengenakan jaket kulit hitam yang lusuh, tatapannya liar seperti serigala lapar. Dialah Taslim, preman dari Tasikmalaya yang kabarnya pernah membakar 5 warung di Garut hanya karena ditolak minum gratis. Sinta menahan diri, ia belum boleh menunjukkan wajahnya. Di balik kios kosong, ia berjongkok, menarik napas panjang. Dalam hatinya, ia memanggil nama ibunya, "Ibu, apa ini saatnya?" Hatinya berdesir, ingatan tentang malam kelam 3 tahun lalu muncul kembali. Saat itu, ibunya terbaring di pembaringan, tubuhnya kurus namun matanya masih menyala seperti bara. Dengan sisa tenaga, sang ibu menggenggam tangan Sinta dan membisikkan mantra terakhir, lalu meniupkan napas terakhir tepat ke dada anak gadisnya. Sejak malam itu, hidup Sinta tak lagi sama. Ajian Rengkah Gunung bukan sekadar ilmu sakti. Ia adalah beban darah,
sumpah yang tak boleh dipakai sembarangan. Ajian itu memiliki jiwa sendiri, ia bisa memakan penggunanya jika disalahgunakan. Sinta sempat menolak warisan itu. Ia ingin hidup sederhana, menjual tempe, menanam kenanga di halaman, menikah dengan lelaki baik. Tapi dunia tidak selalu ramah pada mereka yang memilih diam. Ketika kejahatan datang memijak halaman sendiri, diam adalah bentuk pengkhianatan. Tiba-tiba, suara Taslim menggema. Siapa lagi yang mau sok jagoan? Ini pasar sekarang milik saya. Bayar sewa, atau lapak kalian saya buat jadi abu. Tangannya menunjuk ke arah para pedagang yang hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk. Beberapa ibu mulai menangis, memeluk anak mereka. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berani melawan. Hukum tak menjangkau sudut pasar ini. Polisi jarang masuk, dan pemerintah desa sudah lama tutup mata. Sinta berdiri perlahan dari balik kios. Sepasang matanya menyala dalam remang cahaya Petromax. Ia berjalan pelan, angin malam menerbangkan helai-helai rambutnya yang terlepas dari selendang. Semua mata kini tertuju padanya. Taslim menatap heran, lalu menyeringai. Ini siapa? Penjual tempe, mau ikut-ikutan jadi pahlawan, katanya sambil terkekeh. Tapi tawanya terhenti saat mata mereka bertemu. Sorot mata Sinta tak biasa. Ada badai di sana, ada bara yang siap menyulut api. Sinta menatapnya tanpa gentar. Ini pasar kami, bukan tempatmu memamerkan kebrutalan. Kalau kau ingin bertarung, jangan pada ibu-ibu dan orang lemah. Lawan aku. Suaranya tenang, tapi mengandung denting baja. Warga pasar menahan napas. Mereka belum pernah melihat Sinta seperti itu. Bahkan Pak Rasto, ketua RT yang dulu mantan tentara, hanya bisa melongo dari kejauhan. Taslim mendekat, otot-otot lengannya menegang. Kau menantangku, gumamnya tajam, tapi Sinta hanya tersenyum kecil. Bukan menantang, aku hanya mengingatkan, jangan pernah bangunkan gunung yang sedang tidur. Ia menunduk sebentar, meraba liontin kecil di lehernya, warisan ibunya. Saat jari-jarinya menyentuhnya, tubuhnya bergetar. Angin tiba-tiba berhenti. Dunia seperti menahan napas. Ajian rengkah gunung mulai bangkit. Taslim mengedarkan pandangan, dan seketika wajahnya berubah. Tak ada lagi senyum congkak. Ia mengenali sorot mata itu, tajam seperti mata elang, penuh ketenangan yang mengancam. Dulu, di masa lalunya yang kelam, ia pernah melihat mata itu, di wajah seorang wanita yang pernah hampir membunuhnya, Mak Laras, Ibu Sinta, pendekar terakhir yang membuangnya dari lingkaran ajian rengkah gunung karena keserakahan dan kekejaman. Kini, mata itu muncul lagi, pada anak perempuannya. Dan dadanya dicekam rasa yang telah lama ia kubur, takut. Aku tidak melawan perempuan, kata Taslim, langkahnya sedikit mundur, suaranya lebih rendah, seperti ingin menutupi kegamangan. Tapi Sinta tetap diam, hanya menatap. Detik itu, angin berhembus kencang dari arah barat, membawa debu pasar dan bau darah dari luka Bu Rini yang masih tergeletak. Kau bukan menolak karena aku perempuan, kata Sinta pelan, tapi karena kau tahu aku bisa menghancurkanmu, seperti ibuku menghancurkanmu dulu. Sekilas, wajah Taslim memucat. Para pedagang berbisik-bisik, nama Mak Laras mulai disebut lagi setelah bertahun-tahun menjadi tabu. Konon, wanita itu pernah mematahkan 5 tulang kaki preman pasar hanya dengan injakan 1 kaki. Tapi banyak yang tidak tahu, bahwa sebelum menjadi pendekar, Mak Laras adalah guru bagi beberapa murid ajian tinggi. Salah satunya adalah Taslim, murid yang dibuang karena membangkang, dan karena haus kuasa ingin memperalat ajian rengkah gunung untuk membentuk kerajaan premanisme. Jadi kau anaknya, gumam Taslim dengan nada pahit. Ia menertawakan dirinya sendiri, lalu memutar lehernya yang kaku. Baiklah, kalau tak bisa dielak, aku terima tantanganmu. Tapi bukan sekarang, besok malam, di pelataran Bukit Waringin. Ia menunjuk ke arah utara, bukit angker tempat para leluhur desa dipercaya bersemayam. Tempat ajian itu lahir, tempat ajian itu akan dimusnahkan. Sinta mengangguk, lalu berbalik tanpa berkata apa-apa. Tapi langkah kakinya mantap, seperti batu besar yang menggelinding tanpa bisa dihentikan. Di belakangnya, orang-orang mulai berani mengangkat kepala. Beberapa mendekati Bu Rini dan menolongnya. Pasar yang tadinya dicekam teror, kini mulai menumbuhkan secercah harapan. Seorang gadis tempe melawan Raja Preman. Dulu terdengar mustahil, tapi malam itu, langit desa menjadi saksi, harapan selalu punya wajah,
dan kadang, wajah itu milik seorang perempuan. Malam menjelang cepat, di gubuk sederhana yang ditempati Sinta, ia duduk bersila di depan pusaka ibunya, sebuah mangkuk tanah liat berisi air sumur tua. Di dalamnya, terpantul wajahnya yang tenang tapi dalam. Ia menyentuh air itu, dan muncul bayangan ibunya, seakan roh mak Laras masih menjaga dari balik dunia. "Ibu, ajian ini bukan untuk membunuh. Tapi besok, aku mungkin harus membuka rengkah gunung hingga ke akar-akarnya." Dari kejauhan, suara angin bukit menggema lamat-lamat. Tapi bagi Sinta, itu bukan angin biasa. Itu adalah panggilan tanah leluhur, suara yang hanya bisa didengar oleh mereka yang berdarah pendekar. Suara itu memanggil, menuntut darah, atau penebusan. Dan Sinta tahu, besok malam, di bawah cahaya bulan, bukan hanya ajian yang akan diuji, tapi juga siapa yang paling pantas disebut manusia. Pagi di Sukamulya biasanya tenang, dengan aroma tanah basah dan suara ayam bersahutan. Tapi pagi itu, udara terasa lebih berat. Warga desa berbisik-bisik di warung kopi dan di emperan pasar, semua membicarakan hal yang sama, duel malam ini. Beberapa pesimis, menganggap Sinta hanya gadis muda bermodal nekat. Tapi yang lain percaya, darah mak Laras tak akan mengalir sia-sia. Di tengah semua itu, Sinta tetap menjalani harinya seperti biasa, menanak tempe, memotong daun pisang, dan menyiapkan lapak. Ia tahu, sebelum bertarung di bukit, ia harus tetap jadi dirinya, penjual tempe. Namun diam-diam, Taslim tidak menunggu malam. Ia datang ke pasar lebih awal, membawa 3 anak buah dari luar kota. Mereka mendekati lapak Sinta saat matahari baru sepenggalah. Tanpa berkata apa-apa, salah satu preman itu menendang tampah tempe hingga berserakan di tanah. Yang lainnya menginjaknya dengan sepatu kotor. Bau tempe hangat bercampur lumpur. Orang-orang menonton dari kejauhan, tapi tak seorang pun berani mendekat. Pasar kembali dicekam ketakutan. Jualan tempe, tapi sok jadi pendekar. Ejek Taslim sambil mengunyah rokok. Ia mendekat, mencolek dagu Sinta dengan ujung jari, sentuhan penuh penghinaan. Tapi Sinta hanya menatapnya, tak bergerak. Sorot matanya sedingin batu nisan. "Kau pikir ini tentang tempe?" Gumamnya pelan. "Ini tentang harga diri, tentang rumah kami yang kau injak dengan sepatu kotor." Taslim tertawa, suara tawanya menggema seperti gong kosong. "Kalau memang soal harga diri, kenapa tak kau buka saja ajian itu sekarang? Ayo, rengkah gunung," katanya, "bikin aku terbelah 2 kalau berani." Ia membuka jaketnya, memperlihatkan tubuhnya yang penuh tato dan bekas luka. Sinta berdiri perlahan, mengangkat tampah tempe yang sudah hancur, lalu berkata lirih, "Karena kalau aku buka ajian itu sekarang, darahmu akan membanjiri pasar ini. Dan aku tidak mau warga mencuci dagangan mereka dengan darah kotor sepertimu." Suasana mendadak senyap, bahkan angin berhenti seolah enggan mencampuri urusan manusia. Taslim menatapnya beberapa detik, lalu mendengus dan meludah ke tanah. "Tunggu malam, kau akan aku buktikan hanya gadis penjual tempe. Bukan pendekar, bukan siapa-siapa." Ia berbalik pergi bersama anak buahnya, meninggalkan jejak sepatu yang menginjak-injak tempe dan harga diri. Sinta terduduk perlahan, tangannya gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena ia menahan kekuatan besar dalam dirinya agar tidak meledak sebelum waktunya. Di dalam dada, ajian itu meraung, seperti harimau yang dikurung terlalu lama. Ia menunduk, memunguti tempe satu persatu, menciuminya perlahan sebelum meletakkannya kembali ke tampah. Tempe itu bukan sekadar dagangan. Itu adalah peninggalan ibunya, lambang ketekunan, kehormatan, dan kehidupan yang ia perjuangkan. Seorang ibu tua mendekat, menyerahkan sehelai kain bersih. "Maaf, Nak, kami hanya bisa diam. Kami takut," katanya lirih. Sinta tersenyum kecil, mengangguk. "Tak apa, Bu. Kadang, kebenaran memang harus berjalan sendiri. Tapi percayalah, malam ini, pasar ini akan kembali punya langitnya sendiri." Langit mulai berubah kelabu saat sore menjelang, seakan alam pun tahu akan ada pertarungan yang bukan sekadar fisik, tapi pertarungan kehormatan dan warisan darah. Sinta masih duduk di gubuk kecilnya, mengenakan kebaya sederhana berwarna tanah. Di hadapannya, bara kecil menyala di tungku, menghangatkan air untuk membasuh luka di tangannya. Tapi luka itu bukan karena kekerasan, melainkan karena ia menggenggam bara kecil siang tadi, usaha menahan amarah saat tempe dan harga dirinya diinjak-injak.
Amarah itu kini berubah menjadi nyala dalam dada, siap meledak kapan saja. Sinta memandangi luka di telapak tangannya dengan tatapan hening. Ia tahu luka ini bukan sekadar luka bakar. Ini adalah peringatan, bahwa manusia yang menyimpan kekuatan tapi menahannya untuk tujuan yang benar akan diuji berkali-kali lipat lebih berat. Ia bisa saja menghancurkan Taslim di pasar tadi, namun ia memilih tidak. Karena kekuatan sejati bukan pada ledakan, tapi pada kendali. Malam perlahan datang, membawa serta suara gamelan dari kejauhan. Penduduk desa menutup pintu lebih cepat dari biasanya. Tapi sebagian dari mereka justru berjalan perlahan ke arah Bukit Waringin, Bukit Keramat yang malam itu menjadi panggung pertarungan. Lelaki tua, anak-anak, ibu menyusui, bahkan penjual sayur, semua berdiri di lereng, diam dan tegang. Tak ada yang bersuara, mereka tidak membawa harapan berlebihan, hanya ingin menyaksikan apakah benar seorang gadis penjual tempe bisa menahan gelombang kekejian yang selama ini tak tersentuh hukum. Sinta berjalan seorang diri menaiki bukit. Kakinya menjejak rumput liar, dan tiap langkahnya seolah menyatu dengan bumi. Di dalam dirinya, ajian rengkah gunung mulai berdenyut, seperti jantung kedua. Suara desiran angin berubah menjadi bisikan-bisikan leluhur. Di hadapannya, batu besar yang pernah menjadi tempat ibunya bertapa kini tampak lebih terang, seolah menantinya. Ia berhenti sejenak, menyentuh batu itu. Bu, malam ini aku bukan hanya membawa namamu. Aku membawa semua luka dan diam yang selama ini mereka pendam. Di sisi lain bukit, Taslim muncul bersama dua anak buahnya. Ia mengenakan pakaian gelap dan membawa sebatang besi panjang di punggung. Senyumnya congkak kembali. Aku sudah tunggu-tunggu momen ini sejak Mak Laras menolak menjadikanku pewaris. Malam ini, darahmu akan jadi pelengkap dendamku, katanya lantang. Tapi Sinta tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata. Dalam sekejap, seluruh bukit bergemuruh halus, seperti ada sesuatu di dalam tanah yang bangkit dari tidur panjang. Ajian rengkah gunung telah membuka pintunya. Di tubuh Sinta, hawa panas mulai naik. Daun-daun di sekitarnya bergerak meski tak ada angin. Batu tempatnya berdiri mengeluarkan retakan halus, merambat seperti urat nadi bumi. Sorot matanya kini bukan milik seorang gadis biasa. Ia adalah mata seorang pewaris kekuatan yang bisa memisahkan daratan dari gunung. Tapi bahkan saat kekuatan itu bangkit, Sinta masih bergumam, aku tak ingin membunuhmu, Taslim, tapi jika kau memaksa bumi ini untuk menelanmu, aku tak akan menahan tanahnya. Taslim terkekeh, lalu berlari menyerang dengan besi terhunus. Tapi langkahnya terhenti ketika tanah di bawahnya bergetar. Retakan membelah rumput tempat ia berpijak. Retakan itu memanjang seperti ular, memisahkan dirinya dari anak buahnya. Di mata orang-orang, itu seperti keajaiban. Tapi bagi Sinta, itu adalah peringatan terakhir. Ia menatap lurus ke arah Taslim dan berkata lantang, malam ini bukan soal menang atau kalah. Tapi soal siapa yang masih pantas berdiri di tanah yang suci ini. Dan di bukit itulah, malam dimulai. Di antara tanah yang merekah, warisan yang terbangun, dan api yang menyala dalam dada seorang gadis tempe, pertempuran sejati baru saja dimulai. Cahaya bulan purnama menyinari Bukit Waringin dengan muram, seperti mata langit yang menyaksikan perhitungan terakhir. Sinta berdiri tegak di ujung bukit, tubuhnya menyatu dengan bumi, rambutnya bergetar ringan tertiup angin, dan di sekelilingnya udara menjadi berat, mengandung aura yang tak terlihat namun terasa menggetarkan jiwa. Taslim di seberang bukit mulai menggeram, kesabarannya menipis. Kau menakut-nakuti dengan tanah dan angin. Ini bukan pertunjukan dukun, teriaknya sambil mengangkat besi panjangnya tinggi-tinggi. Namun, sesaat setelah Taslim melangkah, bumi kembali bergetar. Kali ini lebih kuat, tanah merekah dan menyemburkan debu panas. Penduduk yang menonton dari bawah bukit mulai panik, beberapa mundur, namun tak seorang pun berpaling. Mereka tak pernah melihat pertarungan seperti ini. Ini bukan duel biasa, ini adalah bentrokan antara ajian warisan leluhur dan ambisi kotor yang menjelma dalam bentuk manusia. Doa-doa lirih mulai terdengar dari para sesepuh desa, mengalun seperti mantra sunyi yang ikut menyelimuti malam. Taslim, dengan mata menyala, berlari dan menerjang Sinta dengan ayunan besi menghantam ke arah kepala. Tapi gerakan itu terlalu lambat untuk Sinta yang telah disatukan dengan ajian rengkah gunung. Ia memiringkan tubuhnya sedikit, dan seketika kakinya menghantam tanah. Dari hentakan itu, gelombang energi menjalar ke depan, menciptakan hempasan udara yang membuat Taslim terlempar ke belakang. Tubuh kekarnya mencium kerasnya batu,
dan darah mulai mengalir dari pelipisnya. Sinta melangkah pelan ke arah Taslim, tapi setiap langkahnya memanggil suara dari tanah. Bumi ini pernah memaafkanmu, Taslim. Tapi kau ulangi kesalahanmu. Kau ludahi warisan yang dulu ingin kau kuasai dengan keserakahan. Suaranya tenang namun menyayat, seperti bilah tajam dari dalam jiwa. Taslim bangkit dengan terhuyung, menggertakkan gigi, lalu mengayunkan besi lagi. Tapi sebelum senjata itu menyentuh Sinta, kedua tangan Sinta menyentuh tanah, dan dari balik bumi, batu-batu kecil menyembul dan menghantam pergelangan tangan Taslim. Jeritannya memecah langit, besi panjangnya terlepas, jatuh menggelinding ke jurang. Kini ia tak bersenjata, tapi yang lebih mematikan, ia juga kehilangan rasa percaya dirinya. Matanya tak lagi liar, melainkan berkaca-kaca, campuran antara takut dan sadar bahwa malam ini, ia bukan lagi singa pasar, melainkan tikus di altar penghakiman. Ia mundur perlahan, tapi retakan tanah kembali memisahkan jalannya. Ia terperangkap. Sinta mengangkat kedua tangannya ke langit, dan dari langit turun embusan angin hangat, seakan memberkati malam itu. Tapi ia tak mengakhiri hidup Taslim. Ia hanya berkata, jika kau masih manusia, kau tahu kapan harus tunduk. Tapi jika kau binatang, maka biarlah tanah yang menguburmu. Ia kemudian berbalik, dan saat ia melangkah menjauh, tanah di sekitar Taslim menutup perlahan, memenjarakannya dalam lubang yang menyisakan hanya kepala dan dada. Sebuah bentuk hukuman dari ajian rengkah gunung, dikurung oleh bumi sendiri, agar merasa hina, tapi tetap hidup untuk menebus dosa. Tangis pecah dari warga yang menyaksikan. Beberapa bersujud, yang lain hanya bisa bertepuk tangan dalam isak haru. Malam itu, di Bukit Waringin, darah memang tertumpah, tapi tak ada nyawa melayang. Doa-doa yang mengalir bukan untuk kemenangan, tapi untuk pemulihan harga diri dan kemuliaan warisan leluhur. Sinta menuruni bukit tanpa melihat ke belakang. Di pundaknya, bukan hanya ajian, tapi juga harapan baru, bahwa perempuan tak lagi harus kuat untuk bertahan, tapi juga kuat untuk mengubah. Fajar menyingsing pelan di desa Sukamulya. Kabut tipis turun menari-nari di atas sawah, seperti menyapu sisa-sisa mimpi buruk dari malam sebelumnya. Bukit Waringin kini sunyi, namun tanahnya masih menyimpan bekas rekahan, saksi bisu dari ajian rengkah gunung yang kembali bangkit setelah bertahun-tahun terpendam. Di tengah semua itu, Sinta kembali ke gubuk sederhananya. Ia tidak pulang sebagai pahlawan. Ia hanya ingin kembali menjadi gadis penjual tempe. Tapi ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sejak kejadian itu, warga mulai berdatangan. Bukan untuk memuja, tapi untuk meminta maaf. Satu persatu, mereka membawa nasi, hasil panen, dan doa-doa yang dulu tak pernah terucap. Maafkan kami, Sinta, kami takut, kami diam, ucap Pak Ujang, Ketua RT, dengan kepala tertunduk. Sinta hanya tersenyum, tak ada yang perlu dimaafkan. Kadang, keberanian harus dimulai dari satu orang, dan sisanya akan menyusul. Namun tidak semua orang datang dengan hati bersih. Di siang yang sama, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumahnya. Seorang lelaki parlente turun dengan sepatu mengilap dan senyum palsu. Namanya Rinto, pengusaha dari kota yang mengaku ingin membantu memberdayakan potensi lokal. Ia menawarkan kerjasama, bahkan ingin membeli hak atas ajian rengkah gunung untuk dijadikan atraksi wisata spiritual. Kita bisa buat paket-paket wisata, Mbak Sinta. Bukit Waringin akan terkenal. Nama Anda jadi brand, katanya sambil tersenyum, menyodorkan map tebal berisi proposal. Sinta menatapnya dengan dingin. Ajian ini bukan pusaka yang bisa diperjualbelikan. Ini bukan pertunjukan. Ini doa, darah, dan pengorbanan. Kalau Anda ingin wisata, pergi saja ke air terjun di Cikahuripan. Jangan jadikan luka leluhur kami sebagai tontonan. Rinto tertawa kaku, mencoba memoles omongannya. Tapi Sinta sudah berdiri, membalikkan map dan membiarkannya jatuh ke tanah. Kembalilah ke kota. Di sini, kami mungkin miskin uang, tapi tidak miskin harga diri. Rinto pergi dengan wajah menegang. Tapi Sinta tahu, dunia luar sudah mulai melirik. Ia sadar, kekuatan seperti miliknya tak akan dibiarkan tenang lama-lama. Akan ada lebih banyak orang datang, bukan untuk memahami, tapi untuk memiliki. Ia merenung malam itu, di bawah lampu minyak kecil. Ajian ini tidak diwariskan hanya untuk bertahan, tapi untuk menjaga apa yang tak bisa dibeli, tanah, harga diri, dan perempuan yang berdiri tegak.
Beberapa hari setelahnya, ia mulai mengajar anak-anak desa silat. Dasar di halaman rumahnya, bukan untuk melawan, tapi agar mereka tahu cara berdiri. Ia menyebutnya, gerakan warisan bumi, tempat di mana anak-anak desa bisa belajar tentang tubuh, tanah, dan keberanian. Para perempuan juga mulai berdatangan, belajar membuat tempe, berdagang, dan berbicara di hadapan warga. Perlahan, desa berubah. Tidak lagi bergantung pada satu sosok, tapi mulai menyala dari banyak titik kecil. Namun jauh di luar sana, kabar tentang ajian rengkah gunung mulai menyebar ke tempat-tempat yang tak diinginkan. Beberapa orang sakti mulai penasaran, termasuk seseorang dari masa lalu yang dulu pernah berseteru dengan Mak Laras, dan menghilang ke belantara selatan. Sosok itu kini bangkit, membawa dendam lama yang belum lunas. Di balik bayang-bayang, badai baru sedang bersiap. Dan Sinta, belum tahu bahwa ujian berikutnya bukan soal preman pasar, tapi soal ajian lawas yang tak pernah ingin dibangunkan kembali. Malam turun dengan angin yang berbeda. Udara di desa Sukamulya terasa lebih berat, seolah membawa pesan dari tempat jauh yang belum sempat diucapkan. Di rumah sederhananya, Sinta kembali merasakan gelombang dingin merambat di kulitnya. Tapi bukan karena hawa gunung atau embun pagi. Ini adalah dingin yang datang dari getaran tanah, getaran yang tak salah dikenali, ada seseorang dari masa lalu yang sedang berjalan ke arahnya. Leluhur dalam dirinya berbisik lebih sering, tapi suaranya tak lagi jelas. Hanya satu kata yang terdengar, Pulung. Puluhan kilometer dari Sukamulya, di tengah hutan lebat yang belum tersentuh alat berat, seorang pria tua duduk bersila di bawah pohon beringin keramat. Matanya terbuka, tapi jiwanya menyelam jauh ke alam halus. Di sekelilingnya, binatang-binatang malam tiarap tanpa suara. Namanya adalah Kirawa Geni, mantan sahabat sekaligus musuh bebuyutan Mak Laras, guru dari aliran sesat yang dahulu pernah mencoba mencuri ajian rengkah gunung lewat ritual terlarang. Ia pernah dikalahkan dan dikutuk untuk hidup di antara pohon dan kabut. Tapi kini, kutukan itu telah luntur. Dan ia kembali, dengan dendam membara yang telah dipelihara selama 2 dekade. Apa murid dari Laras itu sudah siap menanggung warisan yang tak pernah utuh? Gumam Kirawa Geni, tangannya mengusap tanah dan menyentuh rambut seekor ular putih yang melingkar di lengannya. Ia tahu, ajian rengkah gunung yang kini bangkit di tubuh Sinta belum sepenuhnya sempurna. Ada satu bagian yang masih tersembunyi, bagian yang dulu disegel oleh Mak Laras agar tak disalahgunakan. Dan Kirawa Geni ingin membukanya, bukan untuk memulihkan keseimbangan, tapi untuk menghancurkannya. Sementara itu, di Sukamulya, Sinta mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya berdiri di depan jurang dengan mata penuh air. Kau telah membangunkan api, Nak, tapi ingat, tidak semua yang menyala memberi terang, bisik sang ibu. Ketika Sinta terbangun, ia menemukan tanah di depan rumahnya membelah sedikit, membentuk pola aneh seperti jejak ular. Itu bukan kebetulan, itu adalah pertanda bahwa dunia gaib sedang menyusup ke dunia nyata, dan mencari celah untuk masuk. Desa mulai kembali gelisah, ternak mati tanpa sebab, sumur-sumur mengering tiba-tiba, dan suara-suara aneh terdengar dari arah bukit saat malam. Sinta mencoba menyembunyikan keresahannya, tapi tubuhnya mulai lemah. Ia menyadari bahwa ajian di dalam dirinya sedang diuji oleh kekuatan luar yang mencoba menembus segelnya. Dalam hatinya, ia bertanya, apa aku cukup kuat? Atau hanya bayangan dari api lama yang dipaksa menyala kembali? Di saat rapuh itu, datanglah sosok yang tak disangka, Mbah Dargo, orang tua pendiam penjaga makam leluhur yang selama ini hanya dianggap sebagai tukang bersih-bersih kuburan. Tapi malam itu, ia datang membawa kotak kayu tua dengan lambang gunung terbelah. Ini, milik ibumu, disuruh dibuka hanya saat kau merasa bumi tak lagi diam di bawahmu, katanya lirih. Di dalamnya, terdapat sepotong kain kuno dan selembar lontar dengan tulisan kuno Sunda Wiwitan. Sinta gemetar, karena lontar itu adalah petunjuk menuju inti ajian rengkah gunung yang disegel ibunya dulu. Dengan lontar di tangan dan kekuatan yang mulai terkikis, Sinta tahu waktunya hampir habis. Musuh yang datang kali ini bukan preman pasar atau pengusaha tamak. Ini adalah bayangan dari masa lalu, dari darah, dari kutukan, dan dari api dendam yang belum padam. Dan ia harus memutuskan segera, membuka segel ajian sepenuhnya dengan risiko kehilangan kendali, atau bertahan dengan kekuatan yang belum utuh. Pertarungan sejati belum dimulai, tapi bumi sudah mulai berbisik lebih keras.
Hening menyelimuti malam saat Sinta duduk bersila di tengah pelataran rumah, dikelilingi oleh lilin-lilin kecil yang membentuk lingkaran. Di pangkuannya tergeletak lontar kuno yang dibawa Mbah Dargo, tulisan-tulisannya berkilat samar seperti baru ditulis oleh tangan gaib. Sinta mengatur napasnya, membaca bait demi bait dengan suara lirih. Angin mendadak berhenti, bahkan jangkrik pun bungkam, seolah alam pun menunggu apakah Sinta akan membuka segel warisan paling dalam dari ajian Rengkah Gunung, atau membiarkannya tetap tersembunyi dalam tanah dan darah. Tapi membuka segel itu bukan tanpa risiko. Di dalam hati Sinta, dua suara berseteru. Yang satu suara ibunya, lembut dan penuh kasih, "Jangan buka semuanya, nak, akan ada harga yang tak bisa kau bayar." Yang satu lagi, suara leluhur yang kini semakin keras, penuh gelegar, "Buka segelmu, pewaris. Dunia akan hancur jika api lawas bangkit tanpa tanding." Tubuh Sinta mulai bergetar. Dari telapak tangannya, tanah retak dan mengalirkan kilatan merah, seperti darah yang lama membatu akhirnya mencair dan mencari jalan pulang. Di saat itulah langit mendung bergemuruh. Awan gelap menggulung dari arah selatan, dan petir menyambar bukit dengan suara yang menggetarkan dada. Ki Rawa Geni telah tiba. Di ujung desa, siluet tubuhnya terlihat berdiri di atas batu besar, jubah hitamnya berkibar, dan matanya menyala seperti bara yang tertahan selama puluhan tahun. Ia tidak datang sendirian. Bayangan-bayangan hitam menyertainya, makhluk-makhluk halus yang ia jinakkan selama dalam pengasingan. "Sinta, anak dari Laras. Mari kita buka bumi bersama. Kau dan aku, penjaga dan penghancuran." Sinta berdiri pelan, wajahnya pucat, tapi tatapannya mantap. Di balik tubuhnya, warga desa mulai berdatangan, sebagian ketakutan, sebagian lagi hanya ingin berdiri di belakangnya, apapun yang akan terjadi. Mbah Dargo maju, berdiri di samping Sinta. Ia membuka bagian bawah tongkat tuanya, dan dari dalamnya muncul keris kecil berlumur karat. "Ini milik ayahmu, yang gugur dalam pertarungan melawan Rawa Geni 20 tahun silam. Kini, waktunya kau menutup luka itu," ucap Mbah Dargo dengan mata yang berkaca. Pertarungan belum dimulai, tapi bumi sudah mulai bergetar. Ki Rawa Geni mengangkat tangannya, dan bayangan hitamnya melesat, menyerbu perbatasan desa. Tapi Sinta, dengan tangan terbuka, membaca bait terakhir dari lontar di pangkuannya. Tanah di bawahnya terbuka perlahan, dan dari dalamnya muncul asap merah pekat, inti dari ajian Rengkah Gunung yang dulu disegel Mak Laras. Asap itu melingkar di tubuh Sinta, menyatu dengan napas dan darahnya. Suara tanah berderak, udara membara, dan langit pecah oleh cahaya merah kemasan. Dengan sekali hentak kaki, Sinta menghancurkan serangan bayangan yang datang. Warga desa menyaksikan dengan mata penuh air, mereka tak hanya melihat gadis penjual tempe, tapi perwujudan kekuatan leluhur yang selama ini mereka abaikan. Namun Sinta tahu, ini baru awal. Ki Rawa Geni belum menunjukkan taringnya. Pertarungan sejati bukan hanya di tubuh, tapi di dalam hati, antara dendam dan keberanian, antara kekuatan dan kendali. Dan segel itu telah terbuka sepenuhnya. Di langit malam yang merah saga, dua kutub kekuatan akhirnya bertemu. Sinta berdiri dengan rambut tergerai, tubuhnya memijar cahaya bumi. Sementara Ki Rawa Geni melangkah pelan ke arahnya, dengan senyum kecil yang tak menjanjikan apa-apa, kecuali kehancuran. Dan bumi pun berbisik, untuk terakhir kalinya, satu akan berdiri, satu akan dikubur. Langit Sukamulya kini memerah seperti luka yang dibuka paksa. Cahaya dari tubuh Sinta dan Ki Rawa Geni saling bersilangan di tengah ladang yang kini retak dan menganga. Di antara mereka, tanah berdenyut seperti jantung yang terancam meledak. Tak ada kata-kata, hanya getaran. Sinta melangkah maju dengan napas berat, setiap langkahnya meninggalkan jejak bercahaya yang menyatu dengan tanah. Tapi di dalam dadanya, gunung yang ia bangkitkan kini mulai memberontak. Ia merasa panas yang bukan dari luar, tapi dari dalam darahnya sendiri. Ki Rawa Geni hanya tersenyum. "Kau pikir kekuatan itu bisa kau kuasai tanpa harga? Ajian Rengkah Gunung bukan pusaka, ia adalah kutukan yang disamarkan." Suaranya dalam, menusuk ke dalam kepala Sinta seperti bisikan ular. Dan saat ia mengangkat tangannya, bumi di bawah Sinta terbelah. Sinta terpental beberapa meter, tubuhnya terbanting keras. Tapi ia tidak jatuh sendiri. Leluhur dalam dirinya menahan kejatuhannya, sebuah tangan tak terlihat menopangnya, membuatnya berdiri lagi meski tubuhnya hampir remuk. Sementara itu, warga desa hanya bisa menyaksikan dari jauh.
tertahan oleh pagar gaib yang dipasang Ki Rawageni. Tak ada yang bisa masuk. Mbah Dargo duduk bersila, memejamkan mata, mencoba membuka jalur gaib agar bisa menyalurkan kekuatan ke Sinta. Tapi Ki Rawageni tahu semua itu, dan mulai menyulut serangan lain. Dari balik kabut, muncul sosok bayangan yang meniru rupa Maklaras. Sosok itu melangkah ke arah Sinta, memanggilnya, "Nak, hentikan. Kau akan membunuh dirimu sendiri." Sinta nyaris percaya, air matanya menetes. Tapi ia tahu, suara itu tak punya getar kasih yang sama. "Kau bukan ibu," gumamnya. Lalu dengan satu bentakan yang memanggil kekuatan inti ajian, Sinta menghantam tanah dengan telapak tangan. Ledakan cahaya menyebar, memusnahkan ilusi Maklaras dan menghancurkan separuh kekuatan semu Ki Rawageni. Tapi justru disitulah bencana dimulai, segel yang dibuka penuh kini mulai menghancurkan tubuh Sinta dari dalam. Pembuluh darahnya berpendar merah, dan tulang-tulangnya berderit menahan beban yang terlalu besar. Ajian ini terlalu tua, tubuh manusia biasa tak bisa menanggungnya lama-lama. Mbah Dargo berteriak dari luar pagar gaib. Tapi Sinta tetap berdiri, matanya berubah menjadi bening kemasan, seperti batu akik yang retak dari dalam. Ia bukan lagi hanya Sinta. Ia adalah suara dari semua perempuan yang pernah ditindas, semua tanah yang pernah dijual, dan semua pusaka yang pernah dikorbankan. Ia adalah gunung yang rengkah, dan kini tengah memuntahkan murkanya. Ki Rawageni tampak terguncang. Ia tak mengira pewaris dari Laras bisa menanggung segel penuh. Tapi ia belum kalah. Dengan sisa tenaga, ia memanggil pulung arwah, mantra pamungkas yang memanggil semua arwah orang yang mati dalam dendam, termasuk ayah Sinta. Sosok-sosok berwajah hancur mulai bermunculan di langit, berputar-putar seperti badai jiwa. Sinta terdiam. Di antara mereka, ia melihat wajah ayahnya. Bukan dalam kemarahan, tapi dalam kesedihan yang dalam. "Bukan begitu caranya, Nak. Jangan jadi aku yang terbakar oleh balas dendam." Hati Sinta remuk. Gunung di dadanya retak bukan karena kekuatan Ki Rawageni, tapi karena cinta yang tak sempat utuh, dan dendam yang hampir menelan seluruh jiwanya. Ia menangis, tapi bukan air mata lemah. Tangis, itu adalah keputusan. Maka, di puncak ledakan kekuatan, Sinta mengumpulkan seluruh sisa ajian dalam tubuhnya, bukan untuk menyerang, tapi untuk menyegel ulang segalanya. Ia memilih jalan ibunya, bukan membinasakan, tapi mengakhiri kutukan. Cahaya putih menyelimuti tubuhnya, lalu merambat ke tanah, menyelimuti tubuh Ki Rawageni dan semua arwah dendam. Dan kemudian, sunyi. Setelah cahaya putih memudar, desa Sukamulya diselimuti sunyi yang begitu pekat hingga seolah seluruh alam menahan napas. Tubuh Sinta terbaring lemah di atas tanah yang kembali rata, namun wajahnya memancarkan kedamaian yang belum pernah terlihat sebelumnya. Segel ajian telah tertutup kembali, tetapi dengan harga yang mahal. Kekuatan yang dahulu mengalir deras kini perlahan menghilang dari dalam dirinya, meninggalkan tubuh yang rapuh dan jiwa yang terombang-ambing di antara kekuatan dan kemanusiaan. Warga desa mendekat perlahan, menatap Sinta dengan campuran haru dan kekhawatiran. Mereka tahu, meskipun ancaman besar telah sirna, luka yang tertinggal tidak mudah sembuh. Banyak yang berharap Sinta bisa bangkit seperti dulu, namun kini mereka sadar bahwa ajian rengkah gunung bukanlah warisan biasa, ia membawa beban yang menuntut pengorbanan besar. Suara mereka berbisik lirih, apakah ini akhir dari cerita pejuang kita? Di tengah kerumunan, Mbah Dargo dengan langkah terlatih menghampiri Sinta. Matanya yang keriput penuh kelegaan, namun juga menyiratkan kesedihan mendalam. "Mbak Sinta, kau sudah melakukan hal yang tak banyak bisa lakukan. Tapi ingat, sunyi ini bukan hanya pembebasan, melainkan juga ujian baru. Tubuhmu mungkin lelah, tapi jiwamu harus terus kuat." Sinta hanya mengangguk lemah, menyadari bahwa perjalanan ini belum benar-benar usai. Kabar tentang pertarungan dahsyat itu menyebar jauh ke luar desa. Para tetangga dan pendatang mulai berdatangan, bukan lagi dengan maksud menakut-nakuti, tetapi untuk belajar dan menghormati warisan yang telah dibawa Sinta. Namun, tak sedikit juga yang datang dengan niat tersembunyi, mencari celah dari luka yang masih menganga. Sinta tahu, masa depan desa dan ajian ini akan terus dipertaruhkan oleh ambisi manusia yang tak pernah puas. Malamnya, Sinta duduk sendiri di bawah pohon beringin, menatap langit yang kembali cerah. Rasa sakit di dadanya seperti gunung kecil yang retak, mengingatkan bahwa setiap kekuatan besar punya sisi rapuh. Ia teringat kata-kata ibunya, keberanian bukan soal tak pernah terluka,
tapi bagaimana bangkit setelah luka itu? Dengan suara pelan, Sinta berjanji dalam hatinya untuk terus menjaga desa, bukan dengan kekuatan besar yang membakar, tapi dengan keteguhan hati yang membumi. Namun, jauh di kejauhan, bayangan gelap masih mengintai. Kirawa Geni mungkin telah dikalahkan, tapi semangat dendamnya tertanam dalam tanah yang gersang dan udara yang dingin. Ada kekuatan lain yang mulai terbangun, yang tidak terlihat namun selalu waspada pada kelemahan manusia. Dan Sinta, meskipun lemah kini, harus bersiap menghadapi badai yang mungkin datang kembali, dengan cara yang lebih bijak dan penuh pengorbanan. Desa Sukamulya perlahan bangkit kembali dari trauma. Anak-anak mulai bermain di jalanan, perempuan mengayuh sepeda membawa tempe segar, dan lelaki kembali bertani di sawah. Sinta kembali ke rutinitasnya sebagai penjual tempe, namun kini dengan jiwa yang lebih tegar. Setiap tempe yang ia jual seolah membawa doa dan harapan, simbol kecil dari kekuatan yang tak tampak tapi nyata di hati setiap orang. Sunyi menyelimuti desa, tetapi bukan sunyi yang mematikan. Sunyi itu seperti napas baru, jeda sejenak sebelum cerita yang lebih besar dimulai. Sinta menatap jauh ke arah bukit, menyadari bahwa ajian rengkah gunung bukan sekadar kekuatan yang diwariskan, melainkan janji untuk menjaga bumi dan manusia, bahkan ketika segala sesuatu tampak rapuh dan patah. Meski suasana desa Sukamulya mulai tenang, Sinta tahu gelombang baru ancaman sedang mengintai di balik kejauhan bukit selatan. Malam-malamnya kini sering diwarnai mimpi buruk, bayangan hitam yang tak jelas bentuknya tapi terasa penuh kebencian. Sesekali ia terbangun dengan napas terengah, seolah ada sosok yang mengawasinya dari balik pepohonan. Ini bukan lagi Kirawa Geni, tapi sesuatu yang lebih licik, lebih dalam bersembunyi, bayangan yang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Kabar tentang kemunculan sosok misterius ini menyebar dengan cepat ke desa-desa sekitar. Warga yang tadinya merasa aman mulai memperhatikan hal-hal kecil yang aneh, jejak kaki tak dikenal di tanah basah, suara gemerisik yang mengikuti saat mereka lewat di hutan, dan burung-burung yang tiba-tiba terbang meninggalkan sarang mereka. Sinta merasakan gelombang kegelisahan yang menular, tapi ia bertekad tidak membiarkan rasa takut menguasai dirinya dan desanya. Di balik pintu rumahnya, Sinta membuka lontar-lontar tua yang diwariskan ibunya, mencari petunjuk. Dalam salah satu teks, ia menemukan pesan tersembunyi, ketika bayangan lama telah pudar, bayangan baru akan muncul dari tanah yang pernah terluka. Kata-kata itu menguatkan rasa curiganya. Ia tahu, ada masa lalu lain yang belum terungkap, rahasia gelap dari leluhur yang tersembunyi di balik ajian rengkah gunung, yang kini mulai menguap perlahan. Tak lama setelah itu, Mbah Dargo datang membawa kabar buruk. Beberapa malam lalu aku melihat cahaya aneh dari ujung bukit selatan. Cahaya merah menyala-nyala seperti api yang membakar namun tanpa asap. Wajahnya yang penuh keriput menunjukkan kekhawatiran. Ini tanda bahwa ada yang mencoba menguasai energi lain, yang bukan bagian dari ajian kita. Sinta, kau harus waspada. Ini bukan hanya tentang kekuatanmu, tapi tentang keselamatan desa dan seluruh kehidupan yang ada di sini. Kekuatan baru itu ternyata milik seorang pria asing, yang dikenal oleh penduduk sebagai Tuan Arya, seorang ahli sihir hitam dari kota besar yang terobsesi dengan kekuatan kuno. Ia datang dengan niat membangkitkan ajian terlarang yang sudah lama dikubur, untuk menguasai seluruh Tasikmalaya dan sekitarnya. Dengan jaringan bayangan dan ilmu hitamnya, Tuan Arya mulai menyebarkan pengaruhnya ke desa-desa kecil, mengancam keseimbangan alam dan manusia. Sinta tahu, kali ini ia tak bisa bertarung sendiri. Ia mulai menghubungi para tetua dan sesepuh desa, membentuk aliansi yang kuat, gabungan antara ilmu leluhur dan keberanian generasi muda. Mereka berlatih bersama, menguatkan diri dan desa, menyiapkan diri menghadapi ancaman yang bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Dari keteguhan hati mereka, terbit harapan baru yang mengalir dalam setiap doa dan usaha. Di puncak malam, Sinta berdiri di atas bukit, menatap ke arah cahaya merah yang perlahan memudar di kejauhan. Ia menghela napas dalam, menyatukan ajian yang tersisa di tubuhnya dengan tekad yang membara. Aku bukan hanya pewaris ajian, tapi pelindung desa dan bumi ini. Aku tidak akan membiarkan bayangan baru ini menguasai dunia kita. Kata-katanya terbang bersama angin malam, menjadi janji yang menggema dalam heningnya alam. Di bawah sinar bulan yang mulai meredup, bayangan baru itu terus merangkak naik, mengancam harmoni yang baru saja mereka raih. Tapi di hati Sinta, ada nyala yang tak bisa padam, nyala keberanian yang akan melindungi Sukamulya, bahkan jika gunung itu harus kembali retak.
Kabut pagi menyelimuti desa Sukamulya, membungkus setiap sudut dengan aura misteri yang kian tebal. Sinta berjalan perlahan menyusuri jalan desa, merasa setiap hembusan angin membawa pesan dari tanah yang ia cintai. Suara-suara bisikan dari para tetua mulai terdengar jelas di telinganya, pesan-pesan kuno yang mengingatkan akan kekuatan yang lahir dari kebersamaan. Ia sadar, bukan hanya kekuatan ajian yang menentukan nasib mereka, tapi seberapa kuat mereka bersatu. Malam sebelumnya, pertemuan besar di balai desa telah berlangsung lama. Para sesepuh, pemuda, dan wanita desa duduk bersila melingkar, menyusun strategi menghadapi Tuan Arya dan pasukannya. Dari semua suara yang terdengar, yang paling tegas adalah Mbah Dargo. Kita harus menggabungkan ilmu kita, yang tua dan yang baru, karena bayangan ini lebih licik dari apapun yang pernah kita hadapi. Sinta mengangguk, memegang erat harapan yang mulai tumbuh. Di luar pertemuan, beberapa pemuda desa yang berani berlatih menggunakan ilmu bela diri tradisional, sambil belajar memanggil kekuatan alam dari Sinta dan para tetua. Sinta mengajari mereka cara mengendalikan ajian rengkah gunung yang tersisa, walau dengan batasan agar tubuh mereka tidak rusak seperti yang ia alami. Semangat yang membara mulai merekah di antara mereka, seperti api kecil yang siap membesar saat ditiup angin perubahan. Namun, di tengah latihan itu, ketegangan juga muncul. Beberapa pemuda masih meragukan kemampuan Sinta, menganggapnya hanya gadis penjual tempe biasa. Bagaimana bisa dia melawan Tuan Arya yang punya ilmu hitam hebat? Bisik salah satu pemuda. Tapi Sinta tidak membalas dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Setiap kali mereka mencoba, ia berdiri di samping, memberikan dorongan dan energi. Perlahan, keraguan itu berubah menjadi keyakinan. Sementara itu, Tuan Arya yang mulai merasakan perlawanan dari Sukamulya, mengirim mata-mata untuk mengintai aliansi baru itu. Bayangan hitam itu bergerak cepat di antara pepohonan dan rumah-rumah, mengintip setiap gerakan. Namun, desa yang kini bersatu memiliki penjaga baru, mata-mata desa yang cerdik dan berani, yang siap melawan kegelapan dengan cahaya kebersamaan. Suatu malam, saat kabut semakin tebal, Sinta menerima mimpi aneh, sebuah gunung yang retak terbuka dan memancarkan cahaya keemasan yang menyelimuti seluruh bumi. Di dalam mimpinya, suara ibunya terdengar lembut namun tegas, "Sinta, kekuatanmu bukan hanya ajian. Kekuatanmu adalah hati yang tidak pernah menyerah, dan keberanian untuk melindungi yang lemah." Ia terbangun dengan mata basah, merasakan beban dan harapan yang bersatu di dadanya. Hari demi hari berlalu, dan aliansi di Sukamulya semakin kuat. Mereka tidak hanya berlatih, tetapi juga belajar tentang arti pengorbanan dan kebersamaan. Meski bayangan Tuan Arya terus mengintai, desa itu berdiri tegak, seperti pohon tua yang akar-akarnya mengikat tanah erat-erat, menantang badai yang akan datang. Sinta tahu, pertarungan sesungguhnya belum dimulai, tapi mereka sudah siap. Di atas bukit, saat matahari terbenam, Sinta berdiri bersama para pemuda dan tetua desa, menyaksikan langit berubah warna. Kita akan melawan, bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan jiwa dan keberanian, katanya pelan. Dan suara itu mengalun menjadi mantra tak terlihat, janji yang mengikat mereka semua, untuk menjaga desa, tanah, dan ajian rengkah gunung, sampai titik darah penghabisan. Senja turun dengan warna jingga darah, menyelimuti lembah di luar desa Sukamulya yang kini menjadi medan pertempuran. Angin berhembus kencang, membawa bau tanah basah dan dedaunan yang tercerai-berai. Sinta berdiri di tengah barisan para pejuang desa, wajahnya penuh tekad namun di balik itu, tersimpan kepedihan dari segala luka yang pernah ia alami. Inilah saat yang telah lama dinanti, waktu untuk menghadapi bayangan baru yang mengancam bukan hanya Sukamulya, tapi seluruh Tasikmalaya. Tuan Arya muncul dari balik kabut, mengenakan jubah hitam yang berkilau seperti bayangan malam. Matanya menyala merah menyala, penuh kebencian dan ambisi yang membara. Di belakangnya, pasukan bayangan yang dipenuhi. Arwah-arwah gentayangan mulai mengerumuni lembah. Suara tawa dingin Tuan Arya menggema, "Kalian terlalu lemah untuk melawan kekuatan gelap yang sesungguhnya." Tapi Sinta tak tergoyahkan. Dengan satu langkah maju, ia mengangkat tangan dan mengucapkan mantra ajian rengkah gunung dengan suara lantang, "Rengkah gunung, bangkitlah." Cahaya keemasan melingkupi tubuh Sinta, merambat ke setiap pejuang yang bersamanya. Tanah di bawah kaki mereka bergetar, membangkitkan kekuatan alam yang tertidur lama. Setiap orang merasakan getaran yang sama, seperti panggilan dari bumi sendiri untuk bertahan dan melawan. Pertarungan itu dimulai,
dan dentuman energi dari dua kekuatan yang bertolak belakang menggetarkan langit senja. Di tengah kegaduhan, Sinta bertarung langsung melawan Tuan Arya. Setiap serangan mereka seperti badai yang menghempas batu karang, keras, tak kenal ampun. Namun, di balik kekuatan gelap Tuan Arya, Sinta melihat sesuatu yang lain, luka dan kesepian yang tersembunyi di balik amarahnya. Itulah sebabnya ia bertarung bukan hanya dengan fisik, tapi juga dengan hati, mencoba menembus bayang-bayang itu. Pertempuran memuncak saat Sinta berhasil membuka celah dalam pertahanan Tuan Arya. Dengan seluruh kekuatan ajian yang tersisa, ia melancarkan serangan pamungkas, ledakan cahaya yang membelah gelap dan mengoyak kabut hitam. Tapi serangan itu membuat tubuhnya semakin melemah, energi hidupnya mengalir cepat seperti air sungai yang melewati tebing curam. Ia tahu, kemenangan ini adalah pengorbanan besar yang harus ia bayar. Ketika bayangan Tuan Arya mulai memudar, pasukan gelapnya runtuh satu persatu. Tapi Sinta tak bisa lagi berdiri tegak. Ia terjatuh ke tanah, tubuhnya lemah dan penuh luka. Namun matanya tetap menyala dengan tekad yang tak pernah padam. Di sekelilingnya, para pejuang desa maju, membawa harapan baru yang lahir dari perjuangan dan pengorbanan. Saat malam menelan lembah, Sinta diangkat ke pundak para tetua dan pemuda desa. Suara mereka menggema di udara, nyanyian kemenangan yang penuh haru dan rasa syukur. Namun di dalam hati Sinta, ia tahu ini bukanlah akhir. Bayangan lain mungkin akan datang, tetapi selama ajian rengkah gunung dan semangat desa ini hidup, Sukamulya tidak akan pernah jatuh. Sinta terbaring di tempat tidur bambu sederhana, wajahnya yang dulu penuh semangat kini tampak lebih tenang namun penuh kedalaman. Luka-luka fisiknya mulai mengering, tetapi bekas luka batin masih membekas dalam tatapannya. Desa Sukamulya yang dulu sepi kini berubah menjadi pusat kehidupan dan harapan. Suara anak-anak bermain di jalanan dan bau tempe yang menguar dari kios-kios kecil mengisi hari-hari yang baru. Para tetua berdiri di sampingnya, menjaga dan menguatkan semangat yang tersisa dalam diri gadis penjual tempe itu. Mereka tahu, Sinta bukan hanya pahlawan mereka, tapi simbol kekuatan ajian rengkah gunung yang kini menjadi warisan bersama. Dengan lembut, Mbah Dargo menepuk bahu Sinta dan berkata, "Kau telah membuktikan, kekuatan sejati adalah keberanian dan cinta pada tanah ini, bukan sekadar ilmu hitam atau sihir gelap." Sinta membuka matanya, dan di balik remangan kamar, ia melihat wajah-wajah yang mencintainya. Ia teringat setiap perjuangan, pengorbanan, dan janji yang telah ia buat pada desa dan dirinya sendiri. Dalam hati, ia tahu ajian itu bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan baru, perjalanan untuk melindungi dan mengajarkan generasi yang akan datang. Di luar jendela, mentari pagi mulai memancar. Cahaya keemasan menembus celah pepohonan, membelai lembut bumi yang pernah retak. Sinta tersenyum tipis, menyadari bahwa seperti gunung yang tak pernah berhenti bertahan, begitu pula dirinya. Ia bangkit, perlahan namun pasti, untuk melangkah kembali ke dunia yang menanti sentuhan ajian dan semangatnya. Suara anak-anak yang bernyanyi riang terdengar dari kejauhan, seolah menjadi nyanyian pengiring bagi harapan yang tumbuh. Desa Sukamulya tidak lagi hanya sebuah tempat kecil di peta, tapi menjadi lambang perjuangan dan keabadian jiwa yang tidak pernah padam. Sinta pun melangkah keluar, menyapa desa dengan senyum hangat, siap menuliskan bab baru dalam sejarah mereka. Namun, jauh di puncak gunung yang tinggi, angin berhembus membawa bisikan baru, ajian rengkah gunung bergetar, menunggu pewaris selanjutnya yang akan melanjutkan warisan itu. Sinta tahu, tanggung jawabnya kini melebur dalam diri desa, dalam setiap hati yang mau menjaga dan berjuang bersama. Ia bukan lagi pejuang tunggal, tapi bagian dari kekuatan yang lebih besar. Malam itu, bintang-bintang bersinar terang, menyaksikan janji yang terukir dalam diam. Cerita tentang gadis penjual tempe yang melawan bayangan gelap akan menjadi legenda, inspirasi untuk mereka yang percaya bahwa keberanian dan cinta adalah ajian terkuat di dunia ini. Sinta menatap langit, berharap suatu hari nanti, ajian itu akan lahir kembali dari jiwa-jiwa muda yang siap mempertahankan bumi mereka. Dan dengan itu, kisah Sinta, gadis cantik penjual tempe pemilik ajian rengkah gunung, berakhir. Namun nyalanya tetap hidup, di dalam desa, di dalam gunung, dan di hati semua yang percaya akan kekuatan sejati, cinta, keberanian, dan pengorbanan.